Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu dan belajar pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, murid-muridku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab yang baru, yaitu bab tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini judulnya? Selamat datang wahai Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita adalah umatnya dan beliau adalah Rasul kita, junjungan kita, orang yang paling baik dari kita. Dan ciptaan Allah yang paling baik adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kita bagaimana itu Islam, iman, dan ihsan. Baik, nah untuk memperdalam bagaimana Rasulullah, kita permudah dengan sebuah lagu. Mungkin kita udah pernah dengar lagu tentang kisah Ar-Rasul ya, rohatil atyaru tasyadu. Nah itu lagu tentang bagaimana biografi dan sejarah singkat Rasulullah SAW. Nah, jadi akan kita bahas sedikit tentang lagu itu. Nah, dan kita masukkan juga dengan yang ada di buku ini. Nah, baik. Yang pertama adalah Bismillah. Abdullah nama ayahnya. Jadi nama ayah dari Rasulullah itu adalah Abdullah. Makanya nama Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aminah adalah ibundanya. Nah, jadi ibunya Rasulullah adalah Aminah. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Jadi jangan sampai nggak tahu siapa ibunya Rasulullah. Nah, nggak tahu. Siti Aminah atau Sayyidah Aminah. Selanjutnya Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi kakek Rasulullah adalah Abdul Muthalib atau ayah dari Abdullah. Nah, selanjutnya Abu Thalib itu adalah pamannya. Paman Rasulullah adalah Abu Thalib. Abu Thalib, pamannya Rasulullah itu jumlahnya ada 6 yang diketahui sekarang ini. Entah yang sebenarnya bagaimana. Yang saya ketahui adalah 6. Yang pertama itu adalah Abu Thalib, paman yang paling membela Rasulullah. Nah, yang kedua itu adalah yang paling menentang Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah, paman Rasulullah. Kakaknya ayah Rasulullah, kan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Nah, kakaknya adalah Abu Lahab, paling menentang sama Rasulullah. Yang ketiga Hamzah. Nah, ini adalah premannya di kota Mekah. Nah, orang yang paling jagoan yang menjadi pamannya Rasulullah. Yang keempat itu adalah Abbas, pamannya Rasulullah. Yang kelimanya Harith. Nah, yang keenam adalah Abdullah. Bukan paman, ayahnya Rasulullah tadi Abdullah. Selanjutnya Khadijah. Tadi Abu Thalib itu kan ada nama sahabat Rasulullah itu adalah Ali bin Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib itu adalah pamannya Rasulullah, maka Ali itu adalah Ali adalah keponakannya Rasulullah. Keponakan sepupunya Rasulullah, Ali bin Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Ya. Selanjutnya Khadijah adalah istri setia.
Jadi istri Rasulullah itu ada Khadijah yang paling pertama, yaitu istri yang paling setia dan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah Fatimah, putri tercinta. Nah, karena anak Rasulullah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Yang pertama itu adalah Qasim. Makanya nama julukan Rasulullah itu ada yang mengatakan Abul Qasim, itu ayahnya Qasim. Yang kedua itu adalah Ibrahim. Yang ketiga Abdullah. Jadi padahal nama ayahnya Rasulullah adalah Abdullah, tapi nama anaknya juga Abdullah. Jadi ayah dan anak sama namanya, enggak apa-apa, boleh ayah dengan cucu, kakek dengan cucu sama namanya, boleh. Bahkan ada ulama yang namanya itu adalah namanya adalah Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad, enggak pakai embel-embel. Misalkan Muhammad ini enggak, Muhammad bin Muhammad itu ada. Nah, selanjutnya yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan terakhir adalah Fatimah. Baik, di sini semua bernasab mulia, jadi nasab Rasulullah itu mulia, nggak ada yang rusaknya. Maksudnya nggak ada yang jadi orang jahat, jadi preman, jadi yang nggak karu-karuan. Semuanya Allah jaga. Semua nasab Rasulullah itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Rasulullah membawa Islam itu dulu ada juga Islam, cuman namanya adalah Hanif, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi yang dibawa Nabi Ibrahim menurun ke Ismail, ke Ismail. Nah, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nasab Rasulullah itu adalah semuanya Islam, gak ada yang nyembah berhala, gak ada satupun yang menyembah berhala. Ayah Rasulullah Abdullah, terus Abdul Muthalib, sampai ke atasnya nggak ada yang menyembah berhala. Semua nasabnya mulia dari Quraisy. Jadi Quraisy itu di suku Arab itu adalah suku yang paling terkenal dan paling ternama. Jadi suku Quraisy. Selanjutnya 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Jadi ketika Rasulullah berusia 2 bulan dalam kandungan Aminah, maka ayahandanya atau Abdullah wafat. Jadi Rasulullah belum pernah wafat, maka hidupnya belum pernah melihat ayahnya. Nah, dilahirkan pada tahun gajah, 12 Rabiul Awal, pada hari Senin. Terus wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Nah, jadi Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Nah, itu kehebatannya Rasulullah. Wafat dan lahirnya sama tanggal dan bulannya. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena bertepatan dengan penyerangannya pasukan bergajah. Nah, pada waktu itu dari suku Abasyah. Disebut dengan tahun gajah itu karena pada zaman dulu itu belum ada namanya istilah-istilah tahun, belum ada tahun ini, tahun Masehi ini. Nah, jadi cuman mengenal apa peristiwa yang paling berkesan pada itu, maka disebutlah tahun itu. Seandainya misalkan di Indonesia itu ada peristiwa musim kebakaran besar-besaran, maka disebut dengan tahun kebakaran. Atau misalkan ada musim corona, nah ini misalkan maka disebut dengan tahun corona. Nah gitu, karena ada sesuatu momen yang sangat besar, maka disebut dengan nama tahunnya, karena belum ada tahun pada penanggalan tahun-tahun pada zaman dulu belum ada. Selanjutnya di sini yatim dengan kakeknya. Jadi Rasulullah itu bersama dengan kakeknya Abdul Muthalib.
sesuai dengan adat yang ada, disusui Halimah. Nah, jadi adat suku orang Mekah sana, orang Arab sana itu ada sistem disusui oleh orang lain. Karena di Mekah sendiri itu iklimnya itu kan padang pasir. Jadi mungkin dianggap padang pasir itu air asinya itu kurang berkualitas, sehingga mereka harus mengambil dari orang lain yang mana itu di daerah pegunungan yang tempatnya itu subur, sehingga asinya itu berkualitas dan bagus. Makanya ada orang yang dari gunung itu turun ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susuin untuk dapat upah juga. Nah, dan Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, sebenarnya yang menyusui Rasulullah itu ada dua. Yang pertama itu adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Nah, budaknya Abu Lahab, cuman yaitu nggak sudi Abu Lahab, karena yaitu karena nggak mau dia oleh istrinya itu nggak suka dengan disusui seperti itu. Jadi makanya Rasulullah tidak disusui lagi oleh Suwaibah, sehingga datang pada saatnya itu Halimatus Sa'diyah datang, alhamdulillah. Dan juga ibunya Rasulullah, Siti Aminah, itu asinya itu tidak keluar. Nah, maka Rasulullah itu kehausan, kelaparan, sampai itu alhamdulillah Allah mendatangkan Halimatus Sa'diyah untuk menyusuinya. Pada 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Waktu umur Rasulullah 6 tahun, Siti Aminah ibunya wafat, sehingga Rasulullah bersama dengan pamannya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Jadi setelah wafat tadi ibunya, Rasulullah bersama kakeknya. Nah, ketika umur 8 tahun kakeknya wafat, maka Abu Thalib pun menjaga. Jadi pamannya Abu Thalib yang menjaga Rasulullah. Jadi Rasulullah yatim piatu atau yatim. Rasulullah yatim. Paman paling membela. Jadi pamannya Abu Thalib ini paling membela Rasulullah. Karena ketika Rasulullah itu berdakwah, banyak yang mencela, banyak yang mengganggu, dilempari kotoran dan lain-lain. Maka pamannya Rasulullah ini yang menjaga Rasulullah, sehingga pada saat itu banyak yang gak berani dengan kalau mengganggu Rasulullah, karena akan berhadapan dengan pamannya Abu Thalib. Nah, sehingga ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, wafat, maka Rasulullah langsung banyak diganggu-ganggu oleh orang Mekah pada zaman dulu, sehingga Rasulullah disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Thaif, ke Madinah, untuk pertama ia mengamankan diri karena ya diganggu Rasulullah. Nah, saat kecil mengembala. Nah, ketika Rasulullah saat kecil, beliau mencari uang dengan cara menggembala. Nah, jadi waktu kecil Rasulullah udah mencari uang sendiri, mengembala. Jadi kalau kalian waktu kecil udah mau nyari uang sendiri, itu jangan malu. Jualan kue malu, jangan. Ini giliran jualan akun aja bangga. Padahal jualan akun bikin orang nggak bisa main. Jadi Rasulullah saat kecil mengembala. Nah, ketika waktu remaja beliau berdagang. Jadi Rasulullah berjualan juga ketika saat remaja. Dan hebatnya ketika Rasulullah berjualan, berdagang, itu seberapapun yang Rasulullah bawa untuk dijual, itu semuanya pasti laku. Itu kemukjizatannya Rasulullah. Apapun yang beliau Rasulullah jual itu pasti laku, karena orang suka dengan kejujurannya Rasulullah. Ketika orang ingin membeli barangnya Rasulullah, Rasulullah selalu menampilkan kekurangan barangnya.
Nah, misalkan orang nanya speknya, Rasulullah menampilkan spek yang sebenar-benarnya dan juga cacatnya juga dibilangin. Ya, misalkan jualan HP lah contoh. Ini minusnya apa? Oh, ini minusnya ini Bluetooth-nya nggak bisa, Wi-Fi-nya nggak bisa, HP-nya retak. Nah, jadi diungkapkan semua ke minusannya. Dan juga Rasulullah itu yang paling jujur dan harganya juga bagus, sehingga orang suka dengan berniaga berdagang dengan Rasulullah SAW, sehingga Siti Khadijah jatuh cinta dengan kejujurannya Rasulullah saat berdagang, karena Rasulullah itu mengambil barangnya dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya raya yang mana dia itu punya orang-orang anak buah yang menjualkan barang-barangnya. Jadi Siti Khadijah itu menyetok barang, nanti ada orang datang ingin menjualkan barangnya. Nah, dan Rasulullah juga termasuk orang itu. Jadi diangkut barangnya Siti Khadijah, sebagian dia jual, angkut jual gitu. Jadi ngebos, jadi bos Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah heran, kok yang satu ini katanya dia bawa pasti laku terus. Orang bawa katanya pasti bersisa, ada sisa. Rasulullah habis. Nah, jadi ditelitilah, suruhnya budaknya untuk meneliti Rasulullah ini. Nah, ternyata ketahuanlah karena kejujurannya Rasulullah dan kepiawaiannya dalam berdagang. Dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Jadi Siti Khadijah pada saat itu umurnya 40 tahun, Rasulullah umurnya 25 tahun. Ini memang kekhususan mereka, karena Rasulullah SAW pada umur 25 itu memang sudah sangat dewasa dan sangat tampan pada saat itu, dan sampai tua pun memang tampan. Dan juga Siti Khadijah, kenapa kok umur 40 tahun Rasulullah ingin menikahi orang yang umur 40 tahun? Kalau kita sekarang lihat orang umur 40 tahun itu kan kayak ibu-ibu udah tua banget, kok ada yang mau. Sedangkan sama umur 25 yang gagah-gagahnya. Cuman ternyata sejarah mengatakan bahwa Siti Khadijah itu pada saat itu adalah perempuan yang paling cantik dan terkaya pula di kota Mekah pada saat itu. Jadi dia adalah top globalnya perempuan bahasanya, top nomor 1 yang paling orang pengen nikah sama dia. Walaupun dia adalah janda, tapi memang dia jandanya itu janda karena meninggal dunia suami yang telah lalu. Dan menikah dengan Rasulullah. Walaupun umurnya 40 tahun, ternyata dia sangat cantik dan sangat baik pula. Beda dengan umur 40 tahun sekarang. Siapa kan umur 25 sama 40. Walaupun ada juga katanya yang sama kakek-kakek, gimana itu ceritanya. Selanjutnya di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Nah, ketika umur 30 tahun Rasulullah itu terkenal dengan kejujurannya dan al-aminannya. Nah, makanya Rasulullah dijuluki al-amin pada saat itu. Nah, ketika orang-orang bingung untuk meletakkan batu Hajar Aswad pada saat itu, Ka'bah pada waktu itu ingin direnovasi, sehingga diturunkanlah Hajar Aswad. Nah, ketika sudah selesai renovasinya Ka'bah, sudah bagus, ingin dipasanglah Hajar Aswad ini. Maka ketika itu para suku-suku kabilah Arab itu berebut ingin meletakkannya. Kami katanya meletakkannya karena suku kami ini yang paling bagus. Kami. Sehingga suku-suku tersebut berselisih. Hampir-hampir mereka itu bertengkar. Maka mereka ketemu dengan Rasulullah ketika saat itu Rasulullah sedang di Masjidil Haram. Nah, sedang melaksanakan sholat, sedang ibadah atau berzikir. Nah, datanglah mereka bertanya dengan Rasulullah. Padahal umur Rasulullah baru 30 tahun. Yang nanya ini udah pada tua. Saking Rasulullah itu terkenal dengan kejujurannya, nggak pernah bohong sedikit pun, nggak pernah bohong. Jadi orang percaya, ini aja. Walaupun dia muda, tapi dia orang yang sangat jujur. Tanya, nah, wahai Muhammad katanya, ini kami sedang bingung meletakkan batu Hajar Aswad ini, siapa yang dari kami yang paling pantas katanya. Terus kata Rasulullah, semuanya pantas. Gimana caranya katanya?
kalian ambil kain, oke, ambil kain, lalu Rasulullah meletakkan batu itu ke tengah, dibawalah oleh masing-masing kabilah ini di ujung-ujung kain tersebut diangkatlah, sehingga mereka semua merasa berjasa untuk membawa batu Hajar Aswad, diletakkan di depan, dan Rasulullah sendiri yang memasukkannya ke tempatnya, batu Hajar Aswadnya. Nah, jadi semuanya merasa bangga karena mereka bersama-sama mengangkatnya. Enggak kabilah, enggak suku ini aja, suku ini aja, enggak, tapi semuanya merasa. Selanjutnya genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ketika umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan diturunkan mukjizat berupa Al-Quran, yang mana surah Al-Alaq dari 1 sampai 5. Jadi Rasulullah menjadi Rasul. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Jadi Rasulullah adalah akhir para anbiya, akhir para nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Rasulullah itu nabi palsu. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Jadi jangan ada yang percaya kalau ada nabi setelah Rasulullah. Baik, itu saja ini dapat saya sampaikan. Semoga berkah, bermanfaat, dan dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini berkah, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni Ustadz dan juga diluruskan bagaimana yang benarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.